Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar setia, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Firdaus, LC, pada hari Minggu, 21 Desember 2025, di Masjid Miftahul Jannah. Kajian ini sangat penting, melanjutkan pembahasan kita tentang rukun-rukun sholat, dengan detail dan hikmah yang insya Allah memperkaya pemahaman ibadah kita. Mari kita bahas bersama intisari dari kajian tersebut. Ustadz Haji Ahmad Firdaus, LC, kemarin melanjutkan pembahasan kita mengenai rukun-rukun sholat. Ada beberapa rukun yang dibahas lebih mendalam. Pertama, mengenai duduk di antara dua sujud. Ini adalah rukun sholat yang tidak boleh kita panjangkan terlalu lama. Cukup sekadar untuk membaca doa yang sudah disyariatkan. Nah, untuk jenis duduknya, seperti iftirash atau tawarruk, itu adalah sunnah, dan yang lebih afdol itu adalah iftirash. Kemudian ada i'tidal, sama seperti duduk di antara dua sujud. I'tidal juga merupakan rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan, kecuali pada rakaat terakhir. Itu pun khusus untuk membaca doa kunut, termasuk kunut nazilah saat ada musibah besar. Selanjutnya, tuma'ninah. Ini adalah keheningan atau ketenangan sejenak dalam setiap rukun pendek, misalnya saat ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud, dan juga sujud. Tuma'ninah ini juga merupakan rukun, dan durasinya cukup untuk membaca doa yang sesuai di setiap gerakan tersebut. Lalu, Ustadz juga membahas tentang niat yang benar. Ketika kita melaksanakan setiap rukun sholat, misalnya saat ruku atau sujud, niat kita itu harus murni untuk ibadah tersebut, bukan untuk tujuan lain. Sebagai contoh, bukan untuk menghindari sesuatu atau alasan duniawi lainnya. Jika niat kita bercampur, rukun tersebut tidak sah dan bisa membatalkan sholat kita loh. Yang tidak kalah penting adalah tasyahud akhir. Rukun ini terdiri dari 4 bagian, mulai dari duduk tasyahud akhir, lalu membaca bacaan tasyahud akhir yang merupakan rukun qauli atau rukun perkataan, dan harus dibaca dengan sempurna. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada taslimatul ula atau salam pertama. Mengucapkan salam pertama yaitu Assalamualaikum, ini adalah rukun qauli dan harus diucapkan dengan benar. Nah, kalau menengok ke kanan dan mengucapkan salam kedua, itu hukumnya sunnah ya pendengar. Dan yang terakhir dari rukun-rukun sholat yang dibahas adalah tertib, yaitu urutan. Semua rukun sholat itu harus dilaksanakan secara berurutan, tidak boleh diacak. Ada sekitar 17 rukun sholat yang harus kita penuhi secara tertib. Pendengar yang dirahmati Allah, Ustadz Haji Ahmad Firdaus, LC, juga menjelaskan perbedaan antara rukun dan sunnah dalam sholat. Ini penting sekali untuk kita pahami. Kenapa? Karena menganggap rukun sebagai sunnah, itu bisa membatalkan sholat kita. Sunnah sendiri dibagi menjadi 2 jenis, ada sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, misalnya tasyahud awal atau kunut, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Namun jika kita meninggalkan sunnah hayat, seperti mengangkat tangan saat takbir, membaca doa iftitah, atau bacaan-bacaan saat ruku, sujud maupun i'tidal, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Ustadz juga mengingatkan bahwa mengurangi atau tidak melakukan sunnah-sunnah sholat, terutama sunnah ab'ad, secara sengaja, itu bisa dianggap sebagai mencuri sholat. Pembahasan berikutnya adalah tentang aturan makmum dalam sholat berjamaah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang utama adalah kita tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan imam dalam 2 rukun utama, yaitu takbiratul ihram dan salam pertama. Jika ini terjadi, sholat makmum bisa batal. Namun jika imam tidak melakukan sunnah ab'ad,
Misalnya tidak membaca kunut, maka makmum harus mengikuti imam dan tidak melakukannya sendiri. Tapi jika makmum ingin melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, itu boleh dilakukan setelah imam salam. Dari seluruh pemaparan Ustadz Haji Ahmad Firdaus LC ini, kami mengambil beberapa hikmah dan kesimpulan penting. Pertama, pentingnya ilmu fikih sholat. Memahami rukun dan sunnah sholat secara mendalam adalah kunci agar sholat kita sah, diterima, dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan ini akan menghindari kita dari kesalahan fatal yang bisa membatalkan ibadah. Kedua, sholat mengajarkan kekhusyuan dan ketertiban dalam beribadah. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat itu memiliki makna dan tempatnya. Tumakninah mengajarkan kita untuk tenang dan fokus, sementara prinsip tertib melatih kedisiplinan kita dalam menjalankan perintah Allah. Ketiga, integritas niat. Niat yang murni dan tidak tercampur dengan tujuan duniawi adalah fondasi ibadah yang tulus. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beribadah. Keempat, harmoni dalam berjamaah. Bagi kita sebagai makmum, kepatuhan kepada imam itu sangat penting untuk menjaga kesatuan dan keabsahan sholat berjamaah. Mengetahui kapan harus mengikuti dan kapan boleh berbeda dalam batas-batas syariat adalah bentuk kebijaksanaan. Dan kelima, syariat Islam itu penuh dengan fleksibilitas dan solusi. Adanya sujud sahwi menunjukkan bahwa ada solusi untuk kekurangan yang tidak disengaja dalam sunnah ab'ad. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Kajian ini ditutup dengan doa yang menyentuh hati, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga segala hajat dan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini, nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya, hanya di radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.